Yang terhormat kepada Bapak Saiful dan Ibu Dr. Mini sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Dewan Guru yang saya hormati dan juga serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi yang bertemakan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Muhaimin selaku Yayasan dari Bintara Utama. Kepada Bapak Muhaimin, waktu tempat saya persilakan. Selamat pagi. Beda. Saya semangat pagi sama temennya semangat pagi beda. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa jauh-jauh. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa dulu ya menurut agama yang kita masing-masing. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini tidak lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa jadi ya. Jadi nanti ke depan kita sudah berdoa ya. Tapi setiap kali ada acara kegiatan kalau di kami itu yang pertama ada apa istilahnya Mas Eko, nampas ya. Pas yang pertama itu pastikan selalu berdoa. Jadi apapun kegiatannya kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini hari Jumat ya, tepuk pramuka. Bajunya pakai pramuka semua jadi ya. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mengadakan sosialisasi bertajuk narkoba ya, bahaya narkoba dari HIV atau AIDS. Nanti dari Dr. Lidik akan menyampaikan langsung materinya seperti apa. Jadi harapan kami itu dengan adanya sosialisasi ini kan nanti teman-teman mau liburan ya? Apa dulu nih? Senang atau sedih liburan? Ada yang sedih? Teman-teman yang sedih. Karena seneng ya, tapi nanti pas liburan pasti sedih karena nggak ada kepentingan. Gue kelas 1 ya baru pertama kali merasakan liburan ya. Wah, semangat liburan. Saya dulu anak asrama juga, jadi pas liburan pertama saya pulang kampung itu bawa baju semuanya yang ada. Pokoknya udah kayak mau mudik gitu. Tapi pas kelas 3 besok liburan tuh malam ini masih rehalnya karena cuma bawa tas. Gitu doang, kelas 3 mana? Kelas 3 gitu nggak? Gitu. Kelas 1 pelajar packing itu udah sebelumnya ada packing ya? Semuanya mau dibawa pulang? Bener. Kalau kelas 3 kayaknya masih ada yang belum packing ya? Anak asrama gitu biasa saya merasakan. Baik, salah satu tujuannya ya nanti kita selain untuk pengetahuan, mungkin ada beberapa juga yang sudah diberikan sosialisasi, tapi untuk teman-teman kelas 1 apa sih HIV itu yang sampaikan sama dokter, dan kami sih berharap kekhawatiran kami karena libur ya kami nggak mau anak-anak kami itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ya, nanti maksudnya ya berarti sebelum liburan kami kasih sosialisasi dulu bahwa ini loh bahayanya kalau misalkan teman-teman seperti ini. Jangan sampai nanti hal-hal ini dilakukan ketika liburan gitu. Jadi yang selama ini kita sudah baik, sudah bagus di asrama gitu ya, etikanya kita jaga, disiplinnya kita tingkatkan gitu kan. Jangan sampai setelah kita liburan ada hal-hal yang membuat semuanya jadi malah kayak percuma gitu kan, kita di sini digembleng, kemudian diberikan materi disiplinan dan lain sebagainya. Ketika teman-teman melakukan hal-hal yang negatif di luar sana di masyarakat, maka bukan hanya teman-teman yang namanya tercoreng, tapi nama alma mater juga tercoreng. Itu siapa yang kemarin berantem sama si A? Oh itu siswa SMK Maharati. SMK Maharati. Itu siapa yang kemarin habis ini ditangkap polisi? Oh itu anaknya si A. Orang tuanya juga kena gitu. Itu siapa yang kemarin ini? Oh itu temannya si ini, temannya juga kena. Jadi kami sih berharap besok liburan teman-teman tetap menjaga budaya yang sudah
ditumbuhkan di sini budaya disiplin, respect gitu ya. Kemudian nanti di masyarakat juga berbaur dengan masyarakat, di rumah juga membantu dengan membantu orang tua. Kalau orang tuanya berjualan, berjualan, orang tuanya ke hutan cari kayu, bantu cari kayu juga dan lain-lain gitu. Jadi manfaatkan liburan untuk hal-hal yang positif. Nah, setelah ini kami dari ASMI dan nanti dari teman-teman klinik akan memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya atau apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegah dan menghindarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini nanti akan ada reward juga dari Pak Saiful. Kalau yang aktif nanti bisa mendapatkan reward. Apa rewardnya? Umroh. Nanti ada hal yang menarik buat teman-teman. Makanya nanti perhatikan dan bisa ikuti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri waktu, saya kembalikan ke moderator atau MC. Semangat pagi. Baik, acara selanjutnya ialah penyuluhan materi mengenai HIV/AIDS kepada Ibu Dr. Heni. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, itu nama terlalu susah, tidak perlu dipikirkan ya. Panggilan saya Denis, saya dari klinik FCIP. Saya dokter kliniknya. Dan sebelum di sini kebetulan saya di rumah sakit dan ini kasusnya sudah banyak, bahkan yang teman-teman masih belasan tahun. Nah, jadi di sini mungkin saya akan lebih menekankan lagi kenapa sih ini sebenarnya harus penting nih diketahui sama teman-teman dari masa sekolah. Ya, jadi boleh silakan next slide-nya. Sebelumnya siapa yang tahu apa itu HIV atau AIDS? Ada yang tahu nggak? Yuk, silakan. Oh ya, sebutin nama. Nah, terus kalau AIDS sama HIV itu sama atau beda sebenarnya? Beda. Oke, ini kan teman-teman udah cukup paham ya. Jadi boleh langsung refresh aja. Nah, jadi pertama HIV dulu ya. HIV itu adalah sebuah virus ya, namanya Human Immunodeficiency. Itu bahasa keren bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesia-nya adalah Human Manusia Immunodeficiency adalah penurunan sistem imun. Artinya virus ini dia akan menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh di manusia gitu ya. Jadi yang memegang peranan penting sebagai tentara atau sistem kekebalan tubuh di kita adalah sel darah putih, ya kan? Jadi sistemnya si virus ini dia akan masuk melalui dinding-dinding sel darah putih. Jadi kalau tahu komputer ada CPU, ya kan? Nah, CPU di dalam sel darah putih itu dimatiin sama dia. Sehingga apa? Ketika ada virus, bakteri, atau parasit lain yang menginfeksi badan kita, itu tuh reaksinya akan berlebihan. Nah, karena reaksi berlebihan ini, dia itu menjadi lebih rentan orang-orang dengan infeksi HIV. Cuma ya, HIV ini nggak ada obatnya yang menyembuhkan. Di garis bawah ya, tidak ada obat untuk menyembuhkan virus ini. Hanya ada obat membantu meningkatkan kekebalan sistem imun, gitu ya. Nah, boleh diklik lagi? Boleh diklik lagi? Kalau AIDS adalah sebuah kumpulan gejala atau kumpulan sindrom penyakit yang disebabkan orang-orang terinfeksi HIV ini, dan ini adalah fase terminal. Serem ya bahasanya terminal ya. Artinya ini adalah fase terakhir pada orang-orang yang terinfeksi virus HIV. Nah, nanti akan saya jelaskan mungkin fase-fase kehidupan si virus ini di tubuh manusia bagaimana ya. Tapi intinya orang-orang yang sudah terinfeksi virus HIV pasti akan menjadi AIDS.
orang sudah terinfeksi AIDS ini pasti matinya lebih cepat. Matinya karena apa? Karena penyakitnya nggak penting sebenarnya. Nggak pentingnya itu apa? Diare, batuk pilek yang bikin sesak nafas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang HIV ini tuh virusnya nyebelin karena dia nyiksa siapapun. Gitu ya. Kebayang kalau kita cuma batuk pilek biasa, ya udah sembuh 3-4 hari. Orang HIV, orang kena AIDS enggak, tetap nafas, dipasang selang nafas, bahkan sampai mati. Cuma gara-gara sistem imunnya ini tidak baik di badan dia. Gitu ya. Boleh next slide lagi? Jadi sejauh ini kira-kira bahaya atau enggak sih HIV itu? Mungkin ini kesannya ngebosenin dan klise, tapi saya selama dulu saya kebetulan juga karena di ICU ya. Ini pasien HIV ini banyak pakai banget. Dan jangan kira yang udah pada nikah aja umur 30 enggak. Saya ketemu umur 15, umur 23 yang usianya itu masih orang harus kerja dan sehat sebenarnya. Maksudnya masih dalam masa muda yang masih bisa menikmati hidupnya gitu ya. Tapi kasiannya apa? Badannya udah kurus, habis harus dibantu selang nafas, selang makan. Yang udah hidupnya di rumah sakit sampai ada meninggal juga karena kita tidak bisa ngapa-ngapain ketika sistem imunnya sudah kepala rendah gitu ya. Lanjut lagi. Nah, bahayanya ini tadi sudah saya jelasin mungkin ya. Ini mudah menular. Tapi penularannya itu bagaimana sih sebenarnya? Tadi mungkin kakaknya udah menjelasin ya, dari seks bebas, dari ibu hamil yang paling bisa. Itu ibu hamil yang terinfeksi HIV ya, maksudnya ya. Itu anak pasti akan kena HIV. Nah, kenapa seperti itu? Karena penyebaran virus ini adalah melalui cairan tubuh manusia. Ya, yang sudah dibuktikan paling cepat menyebarnya itu dari darah, ya. Makanya dari ibu ke anak, karena kan anak itu dapat darah dari ibunya, otomatis pasti kena. Yang pertama ini. Yang kedua adalah dari seks bebas, betul. Karena apa? Karena virus ini itu ada di cairan sperma dan cairan vagina orang. Nah, ketika berhubungan seksual otomatis akan terinfeksi. Gitu ya, sehingga dia mudah menular sekali. Nah, terus yang kedua, mematikan tadi. Matinya sih gak cepat, gak kayak ketabrak terus mati enggak. Cuma lama, pelan-pelan badannya makin lemes, makin habis, gak buat ngapa-ngapain gitu doang. Kebayang gak hidup kayak gitu, padahal masih muda. Ya, nyiksa, bener deh, saya gak bohong. Nah, sama menurut produktivitas tadi, kita yang masih muda-muda ini yang masih bisa nyari uang, kerja, hidupi orang lain, dan punya keluarga sendiri begitu ya. Ketika sudah kena HIV itu semua susah. Hanya apa? Karena kita harus menjaga diri sendiri dulu. Belum lagi badan kita juga sakit-sakitan, akan seperti itu ya. Nah, makanya inilah bahayanya. Mungkin sekarang teman-teman nggak terlalu terbayang, tapi kalau nanti sudah 20-30, udah mulai fokus bekerja, ini semua tuh menjadi hal yang sebenarnya penting gitu ya. Boleh next slide lagi? Nah, jadi HIV ini dia selain memiliki efek terhadap fisiknya kita ya ke badan, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan psikis atau mental. Orang-orang yang terkena HIV atau AIDS pasti depresi. Bukannya enggak, pasti selalu. Karena itu kan sebuah vonis ya. Jadi penyakitnya nggak akan sembuh gitu. Belum lagi biasanya orang yang sudah mungkin tidak ada harapan dan sebagainya mengambil jalan ekstrim yaitu bunuh diri. Nggak ada satu dua yang saya tahu, ada banyak. Dan yang terakhir seumur hidup tadi. Nah, seumur hidup dia tuh sebenarnya sejauh apa tapi? Karena rata-rata orang dengan HIV dengan AIDS ini matinya tuh masih usia muda, 30, 40, bahkan yang belasan juga ada. Makanya itu akan dibawa terus menerus. Ditambah lagi kalau kita punya itu bisa menularkan pasangannya sendiri, menularkan anak kita sendiri. Nah, kan jadinya bagi-bagi rezeki ya, gitu. Nggak boleh sebenarnya. Nah, inilah bahaya-bahaya HIV tadi. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak ke arah medisnya ya, tapi akan lebih ke sosialisasi bahwa kenapa sih itu sebenarnya kita getol banget nih dari tim kesehatan masyarakat, dari dokter, dari perawat dan sebagainya itu getol seperti itu. Ya, boleh saya silakan. Tadi acara penularan tadi ya, ditambah hubungan seksual kehamilan, pemakaian mungkin kemarin yang narkoba udah dijelasin, pemakaian jarum suntik saat
memakai zat-zat adiktif berbahaya, itu tuh mereka biasanya gak modal. Jadi satu jarum bareng-bareng, rame-rame. Nah, penularan ini kan lewat darah. Kebayang ya, satu masuk ke darah kamu, satu kamu. Ya pasti kalau diinfeksi semua akan terinfeksi, gitu kan? Jadi ini cara penularan yang paling sering dan paling banyak. Nah, hubungan seksual juga tidak hanya perempuan dan laki-laki, tetapi laki-laki dengan laki-laki juga banyak. Gitu. Nah, makanya ini yang sebenarnya kita cukup berbahaya, ya. Maksudnya secara medis juga banyak masalahnya, tapi secara moral dan agama juga kena, gitu ya. Silakan yang lagi. Nah, kalau hal seperti ini kira-kira bisa nggak sih menularkan HIV atau AIDS? Bisa? Bisa? Coba satu-satu ya. Kalau misalkan kita berkontak fisik seperti berpelukan atau pegangan tangan, berjabatan, menularkan nggak? Nggak ya. Kalau bersin atau batuk menularkan nggak? Jawabannya adalah tidak. Karena dari penelitian juga orang batuk bersin HIV itu dia tidak menularkan sebenarnya. Itu apa ya? Yang ketiga, berenang. Kira-kira iya atau enggak? Iya. Jawabannya tidak juga. Nah, karena logiknya kecuali kalau dia kan ada di kolam renang kita juga kawan kita ya, cuma sekarang sih tidak ya, karena kan di dalam air itu kan ya bukan doang ya. Cuma kalau ada hal-hal ekstrakan itu selesai ya. Nah, menggunakan pakaian yang sama, kira-kira menularkan atau tidak? Tidak ya. Dari keringat itu dia tidak menularkan. Kalau pakai toilet yang sama menularkan HIV? Tidak ya. Tidak. Nah, terakhir di serangga atau nyamuk? Tidak ya. Karena virus HIV akan hidup di serangga atau di nyamuk. Pun hidup dia tidak akan menularkan lagi ke manusia. Makanya beda sama demam berdarah mungkin ya, yang kalau kita tahu penyakitnya itu dia tidak akan ditularkan lewat si serangga-seranggaan atau nyamuk. Ya, boleh next slide lagi silakan. Nah, gejalanya itu apa aja sih? Gejalanya banyak dan macam-macam karena dia adalah sebuah infeksi virus. Jadi dia ada gejala khas atau spesifik. Demam-demam gak jelas, batuk-batuk, sesak nafas kalau udah berat ya, terus juga badan lemas, lesu terus, nah itu juga bisa nyeri tenggorok. Nah yang paling sering itu orang-orang yang datang berobat adalah ketika sudah klinik atau sudah fase terminal. Nah itu adalah penyakitnya, kumpulan gejala ini macam-macam dan berat. Itu ya, itu cara mudahnya. Seperti sesak nafas tadi, berat badannya turun. Terus juga infeksi sekunder, artinya apa? Karena saking badannya lemah, ada infeksi lain masuk. Nah infeksi inilah yang jadi menyerang dan itu yang memperberat badannya. Paling sering adalah TB atau krek paru kalau tahu, dan infeksi jamur. Nah infeksi jamur ini mungkin teman-teman tidak terlalu banyak terpapar ya, tapi sebenarnya ini infeksi yang paling ribet dan paling mematikan, paling susah dikontrol sama dokter-dokter, dan ini biasanya peran udah nggak bisa di ruangan biasa gitu ya. Jadi kalau secara garis besar ini bilang gejala itu di dua baris di atas ini masih gejala biasa sebenarnya kan, tapi inilah dialami orang HIV. Kadang itu ada yang diare sehari 30 kali, saya pernah mengalami diare 3 bulan gak berhenti. Nah itu udah biasanya kamu udah safety kita. Nah karena diarenya inilah jadi dia ada komplikasi. Makanya kembali lagi saya bilang penyakit ini itu sebelumnya kayak tadi infeksinya masih biasa, tapi kalau mereka yang kena jadi lebih lebay gitu loh ya. Dan dengan komplikasi dari diare itu sendiri atau dari turun batuk-batuk tadi gitu ya. Nah boleh dari slide lagi. Tadi mungkin sudah dijelasin ya kenapa orang bisa kena AIDS. Jadi inilah fase perkembangan HIV di tubuh manusia. Pertama, itu adalah widoperiod atau periode jendela. Orang ketika kena HIV, dites tidak akan langsung positif, meragukan. Jadi biasanya dalam 3 sampai 2 tahun pertama itu dia nggak akan terdeteksi HIV-nya. Nah, ketika si HIV ini, virus kan HIV masih tidur nih, nantinya akan
ketika dia sudah mulai bangun mau menyerang, itu ada fase namanya asimptomatik. Artinya di fase asimptomatik ini tidak ada gejala, tapi HIV-nya kalau kita sudah positif, gitu. Lalu masuklah ke fase simptomatik. Simptomatik ini baru yang tadi muncul gejala. Gejalanya awalnya demam, lemas, lesu, batuk, tapi ketika dia sudah bergeser ke AIDS, nah itu yang dia sudah punya sekumpulan gejala, sekumpulan kondisi yang berat. Nah, mungkin ini secara ilmu kasarnya aja ya, jadi teman-teman sudah tahu nih, orang nggak tiba-tiba AIDS. Secara keilmuan ya sebenarnya dari orang pertama kena HIV di periode sampai yang itu dulu ilmunya sekitar 7 sampai 10 tahun. Tapi sekarang umur 2-3 tahun aja itu orang udah mulai menunjukkan gejala yang berat atau AIDS-nya. Makanya kenapa sekarang kita HIV sudah lebih digalakkan lagi karena trennya udah makin berbahaya nih, makin cepat dia ke gejala-gejala beratnya, gitu ya. Boleh next lagi. Nah, inilah perilaku beresiko fisik tadi yang mungkin Pak mungkin sudah menjelaskan kan teman-teman sudah selalu liburan nih, seperti berganti pasangan, hubungan seks tanpa pengaman, dan juga penggunaan masker dengan jarum suntik atau silet. Ini hal-hal yang kalau saya pribadi boleh bilang gak usah dilakuin, karena apa? Cuma menyenangkan saat doang, tapi kalau udah kena HIV-nya, kena narkobanya, kena adiksi atau seksualnya, itu bukan kondisi yang bukan kondisi sikap yang menyenangkan, malah banyak petaka tadi. Makanya mungkin kalau boleh saya kasih ini juga ya teman-teman, gak usah pakai hal kayak gini, gak akan ada gunanya ke masa depan kalau teman-teman masih berpanjang ya. Jadi sebaiknya memang istilah kegiatan kita pas libur dengan yang positif aja, dan kita yang kegiatan itu sebenarnya tidak ada banyak gunanya juga ya. Boleh lihat lagi. Nah, sekarang pencegahannya yang pertama, karena kan banyak ditularkan melalui hubungan seksual tadi ya. Jadi ada namanya ABCE. Yang pertama abstinens atau hindari hubungan seksual sebelum menikah. Karena apa? Ini akan mengurangi resiko atau bahkan akan dengan pasangan tadi. Karena itu kan salah satu resiko terkena infeksi yang terbesar ya, yaitu dari pasangan. Dan kedua itu sama. Jadi kalau udah satu nikah ya udah satu aja, gak usah cari-cari yang lain lagi. Yang ketiga, menggunakan aman. Nanti kalau misalkan sudah menikah, kan, kalau memang tidak belum kepikiran dan sebagainya, saran kita memang adalah kondom. Karena apa? Ini adalah keuangannya biar enggak meminimalisir dan terinfeksi HIV tadi, termasuk infeksi hubungan seksual. Lalu yang kedua, menghindari nafsa. Karena penggunaan jarum suntik bergantian juga kan sebagai salah satu cara penularan tercepat di HIV ini kan. Dan mungkin kemarin pas lagi materi nafsa dijelasin juga apa saja sebenarnya kalau orang kecil itu bagaimana kurang penularan. Dan tadi adalah edukasi seperti ini. Tapi ya, edukasi yang kami berikan teman-teman tidak akan berguna kalau teman-teman juga tidak mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya. Mungkin kalau sekarang tidak terlalu terbayang, tapi percaya beberapa tahun ke depan hal-hal negatif yang teman-teman lakukan itu baru berdampak dan baru menyesalnya sekarang. Nah, makanya edukasi seperti ini, perbaikan moral, etika, agama, juga itu menjadi salah satu cara dari kita dari dan tidak kena nih infeksi seperti ini. Ya, boleh kita lagi? Ini terakhir, mungkin rangkuman tadi adalah intinya HIV ini adalah infeksi virus yang mengenai sistem kekebalan imun sehingga seseorang yang terkena itu menjadi lemah, lebih rentan terhadap suatu penyakit dan bisa menuju ke arah AIDS, yaitu kumpulan gejala yang memberatkan sebuah kondisi pada akhirnya membawa ke kematian. Ya. Jadi memang karena penularan HIV ini banyak dari cairan tubuh terutama darah dan cairan dari kemaluan, makanya salah satu pencegahannya adalah yang ABCD tadi dan juga dengan edukasi seperti ini. Nah, mungkin kalau materi saya sudah cukup, akan banyak ke moderator lagi, nanti ada sesi tanya, silakan
pegang diri, berdiri aja, biar kelihatan. Saya nama Saiful Bahri dari SI Department. Jadi teman-teman yang mau masuk ke misalnya mau orientasi ataupun PKL ke Masmi nanti ya, jadi akan dilakukan induksi. Dan nanti yang induksi dari Departemen Jati. Dan saya kebetulan sebagai PIC dari klinik. Ya, jadi teman-teman yang mau berobat untuk MCU ataupun nanti klinik gigi ya, kan? Bisa menghubungi tentunya dan berkoordinasi dengan kami. Mungkin nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dari Mas Putra ya. Mana Mas Putra tadi? Putra. Mas Putra. Bukan. Yang kalangan remaja sangat rentan terhadap HIV. Ya. Benar Putra Mas? Putra. Ada Putra. Kenapa kalangan remaja sangat rentan terhadap HIV ya? Padahal dia masih muda, masih sehat, imunnya masih bagus gitu kan? Ya, jadi HIV ini kan virus tadi ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh, dia tidak pandang bulu. Dia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Yang Maha Kuasa sebagai virus yang sangat berbahaya. Jadi walaupun dia masih muda ataupun sudah tua, sama, potensinya sama, resikonya juga sama, ya. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal apa namanya daya tahan tubuh masih oke, ya. Karena dan ini juga salah satu penyakit virus yang belum ada obatnya. Ya, jadi dia ada obat seperti vitamin dan sebagainya, itu hanya menggambar apa namanya kecepatan dia untuk berkembang biak, itu aja. Ya, kalau orang kasar ngomong obatnya ada mas, obatnya ada apa? Meninggal dunia. Ya, obatnya cuma itu. Dan itu apa namanya nyambung ya dengan pertanyaan dari bagaimana cara virus masuk ke dalam tubuh manusia dari Mas Fasio tadi? Ya, padahal tadi ya kita tahu dibedakan HIV sama AIDS ya. HIV itu nama virusnya, ya virusnya. Kalau AIDS itu di dalam seseorang tadi sudah muncul beberapa tanda gejala, yang entah itu sesak nafas, kemudian batuk pilek dan sebagainya. Ya, gejala sudah cukup banyak. Jadi di dalam tubuh seorang tadi. Ya, maksudnya tadi dengan hubungan seksual, hubungan suami istri di luar nikah, saudara di pasangan. Ya. Kemudian ya tadi penggunaan jarum suntik yang bergantian. Ya, yang satunya sudah terinfeksi HIV. Ya, walaupun belum masuk AIDS atau belum banyak gejala-gejala yang muncul. Ya, nggak tahu kan? Kalau belum sakit kan belum ketahuan. Ya. Tahunya kalau sudah ngedrop, sudah banyak sariawan di bibir, sudah orangnya batuk pilek, ya. Jadi masih sehat tapi sudah terinfeksi HIV, ya gantian ini. Jadi disitulah bisa terjadi penularan virus tadi. Ya. Jadi makanya tadi dijelaskan apakah dengan cara berpelukan dengan pegang-pegang tangan atau pegang dengan temannya, orang lain dan sebagainya, ya. Tapi dengan cara hubungan seksual tadi atau penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ya, sebenarnya ini nyambung dengan materi narkoba ya. Cuma kemarin dari Bapak Muhammad, narkoba baru saja diisi oleh dari provinsi kemarin. Ya. Kemudian tadi nggak punya nama, apakah ada alat untuk mengecekkan HIV? Siapa? Siapa tadi? Diki. Belum disebut nama tadi. Apakah batuk pilek bisa? Apakah batuk pilek? Tanda gejala adalah salah satu batuk pilek. Nah,
Perusahaannya dengan apa? Kita tidak semua satu film HIV gitu kan. Nah, kemarin musim COVID HIV semua kan. Ya, jadi memang ada alat khusus ya, dan itu dilakukan di laboratorium. Jadi spesifik pemeriksaannya. Ya, kalau flu batuk, batuk pilek dan sebagainya, ya mungkin diobati aja. Ya. Ataupun misalnya apa ya, ada pemeriksaan khusus dong. TB paru, nah itu diperiksa dahaknya. Ya, diambil dahaknya, diperiksa, ada spesifik TB paru, positif TB paru. HIV juga ada. Namanya PCR HIV, ya PCR HIV. Jadi spesifik. Kalau itu negatif, walaupun batuk pilek berbulan-bulan dan itu negatif, ya berarti bukan dari karena HIV. Bisa juga karena infeksi yang lain, karena TB paru atau infeksi yang lain seperti itu. Ya, nah, ini penting ya. Jadi teman-teman apa namanya, nanti kalau bekerja ya ini juga kalau bekerja kalau disuruh pakai APD yang sesuai, alat pelindung diri yang sesuai dipakai. Ya, karena kita kemarin di asli ada case dia batuk nggak sembuh-sembuh. Ya, makanya pertanyaan banyak. Apakah dia ada di paru? Ternyata negatif. Ya, apakah ada infeksi lain? Ya, jadi kalau disuruh pakai APD, alat pelindung diri, saya masker, sarung tangan, kalau dan sebagainya, saya cek di tahan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Sisanya dari dokter Ninis ya. Ya, silakan dok. Sisanya kamu. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi sudah ya oleh Pak Ipul, bahwa gimana sih bisa masuk ya, karena dengan hubungan seksual tadi, penggunaan jarum suntik, dan dari ibu hamil ke anaknya sedang dikandungannya juga. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya dari Mbak Risma ya, yang kalau perempuan lagi sedang datang bulan lalu dia homoseksual itu bagaimana? Apakah terkena juga? Jawabannya terkena juga. Ya, jadi dia tidak pandang bulu mulai menstruasi, mulai juga. Memang akan kena karena apa? Terjadi pembukaan cairan kelamin itu, ya. Dan memang ketika sudah berhubungan seksual itu ada sebuah mikrolesi atau perlukaan sedikit, selain sedikit, dan itulah yang menjadi salah satu kenapa si virus ini bisa masuk ke badannya. Ya, dampak buruknya ya berarti kalau misalkan dia berhubungan dengan orang yang tidak terinfeksi, menginfeksi orang lain, jadi dosanya dosa jahiliyah ya, turun sampai anak-anaknya juga, gitu ya. Terus tadi yang ketiga, mungkin juga sudah dijelaskan kenapa rentannya di kalangan remaja juga, bayi juga yang dikandungan ibunya, kalau yang punya HIV itu juga kena. Benar kata Pak Ibu, dia nggak pandang dulu mau umur apa, kalau mana nggak akan tahu, tetap kena semuanya dan semua akan masuk kepada AIDS. Nah, cuma kenapa kita menggalakkan ke kalangan remaja? Karena anak-anak remaja ini kan masih penasaran, ya kan? Melihat dari apa, TikTok, Instagram dan sebagainya. Ya, inilah kenapa menjadi kelompok yang rentan, gitu. Dan karena kalian ini sebenarnya masih butuh diedukasi, masih butuh pendampingan. Ya, makanya rentannya ke arah sana, bukan rentan terhadap virusnya. Ya. Lalu tadi untuk alat juga sudah dijelaskan, dan selain pemeriksaan dengan alat, kita dari tim medis, baik dokter atau perawat, kalau ada pasien dengan sebuah gejala, kita ada namanya anamnesa atau pengambilan riwayat penyakit. Kita akan bertanya juga biasanya kalau yang kita rasa perlu ditanyakan seperti hubungan seksual, penggunaan jarum suntik dan sebagainya. Dari situ mungkin bisa kita kerucutkan lagi. Nah, selain itu dibantu betul dengan pemeriksaan tambahan dari lab, pemeriksaan darah biasanya. Ya, jadi nggak semuanya kita bilang ini beda juga. Kita akan tetap mengerucutkan semuanya. Ya. Terus apakah dari pemerintah ada lembaganya? Nah, kalau lembaga pendampingan dari tim medis, setahu saya sejauh ini tidak ada, tapi di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah RSUD itu mereka punya poli khusus buat orang ODHA atau orang dengan HIV/AIDS itu istilahnya.
Kalau di puskes namanya polyphysitis. Nah, kalau di rescue dia biasanya namanya tuh tergantung lagi, ada polimelati, polipelangi, tergantung dari rumah sakitnya. Tapi intinya dari pemerintah menyediakan pendampingan untuk pengobatannya dan juga biasanya konsultasi psikologis ke psikolog biasanya. Nah, kalau untuk badannya sendiri yang pemerintah itu ada, jadi kayak support group, jadi badan masyarakat atau LSM ini yang saling support satu sama lain. Jadi betul orang-orang DHI ini memang kan rentan dikucilkan, stigmanya negatif dan sebagainya. Nah, makanya mereka butuh support lebih. Itu mereka ada banyak. Kalau teman-teman tahu itu ada pita merah. Nah, itu sebagai bentuk solidaritas dari ODH ini. Jadi ini kan saya dikasih HIPS-nya, tapi kita juga minta teman-teman jangan stigma orang HIV juga. Perilakunya jangan ikutin, tapi kalau ada orang yang jangan dijauhi, jangan dijadikan sebuah stigma negatif. Itu ya. Karena mereka juga sejatinya adalah manusia seperti kita yang butuh support satu sama lain. Ya. Nah, yang terakhir adalah apakah HIV dan AIDS ini sama dengan sifilis? Itu jawabannya beda. Ya. Jadi HIV ini adalah sebuah virus. Pahami ya, dia adalah sebuah virus yang kalau seseorang terkena ini bisa menjadi penyakit AIDS. Nah, AIDS adalah nama penyakitnya. Sampai sini paham ya? Sedangkan sifilis adalah sebuah penyakit menular seksual, penyebabnya bakteri, namanya Treponema pallidum. Tapi nggak penting juga buat teman-teman, sebenarnya ya, asal tahu aja. Jadi dua penyakit ini berbeda. Cuma sifilis juga dia ada stadium terakhir, stadium 3-nya. Itu juga nggak penting banget, tapi dia itu kalau ada penyakit berat, gitu. Jadi berbeda. Cuma biasanya penyakit menular seksual dengan HIV ini mereka bareng-bareng jalannya bergandengan. Karena perilaku seksual bebas tadi biasanya gitu. Mungkin sekian dari memasukkan cairan ke dalam tubuh. Betul dong ya? Cairan apa biasanya? Banyak. Apa? Obat. Terus lagi? Infus bisa, infus. Terus nyedot juga bisa nyedot lagi. Maksudnya kalau misalkan kita ambil darah itu juga bisa. Terus apa lagi? Kalau yang kemarin pernah dijelasin sama teman-teman dari BNN bahwa penggunaan narkoba pun ada yang menggunakan jarum suntik seperti itu. Nah, biasanya yang menyebabkan penularan ini virus ini adalah yang digunakan untuk konsumsi narkoba. Karena kalau misalkan untuk nyedot darah, ngambil darah, kemudian masukin obat, itu biasa langsung sekali pakai gitu kan. Karena secara medis itu aturannya seperti itu ya, prosedurnya sekali pakai langsung dibuang gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang ibarat tadi dokter bilang ismin ya, dia pengen pakai narkoba tapi nggak modal. Jadi satu jarum suntik buat bareng-bareng gitu. Daripada beli jarum suntiknya banyak, ya udahlah satu buat bareng-bareng. Ternyata salah satu pemakainya ada yang sudah terkena gitu kan, sudah ada virus di dalamnya. Karena si virus tersebut menular dari sel darah putih ya dok ya, sel darah putih, dan itu bisa menempel di jarum suntiknya. Makanya kenapa penggunaan jarum suntik yang digunakan untuk konsumsi narkoba itu sangat rentan sekali menularkan gitu. Karena udah dipakai nih, kami si A udah kena terus dipakai, ada sisa-sisa darah, terus dipakai si B yang tadinya nggak kenapa-napa karena darahnya nyampur jadinya terkena gitu. Terus juga kalau misalkan tadi saya tambahin sifilis, kan banyak juga ya, bukan hanya sifilis ya dok ya, penyakit kelamin itu ya, apa? Buang sampai bernanah gitu, terus sama kayak jerawat ya dok ya, jerawat cowok, banyak di laki-laki, jangan dibayangin ya, jangan dibayangin itu bertanah, jangan dibayangin itu berjerawat, jangan dibayangin karena ngeri itu sampai netes tanahnya. Jangan dibayangin makanya sampai kalau yang stadium
sampai ya udah nggak bisa berdiri gitu kan, terus bernanah gitu, udah luka, korengan gitu lah pokoknya ya. Kayak itu disebabkannya oleh apa? Oleh perilaku seks bebas yang tadi, yang kurang lebih. Makanya tadi dokter sampaikan bahwa itu beriringan dan akan lebih rentan lagi karena kan luka ya dok ya, kelaminnya kan luka ya. Luka itu biasanya, bukan biasanya, luka itu kan ada darah yang keluar gitu kan. Nah, ketika darahnya keluar, misalkan kalau nggak salah, kalau sariawan itu bisa menularkan ya dok ya, menularkan. Kalau misalkan ciuman dengan seseorang yang tapi sariawan itu karena keluar darah itu bisa menyebabkan pertukaran darah juga. Karenanya jauhilah yang seperti itu. Kalau misalkan belum nikah ya udah tahan dulu aja, puasa gitu kan. Gitu. Terus apalagi ada yang belum puas nggak? Belum puas. Penyakit kelamin juga ya. Penyakit kelamin dengan HIV itu beda ya. Kemudian ya. Tapi cara mendapat pendapatannya, cara terkenanya juga sama kurang lebih karena seks bebas gitu. Yuk tadi ngacung. Jadi ini langsung saya jawab. Ini pertanyaannya cukup menarik sebenarnya, sedikit tapi nggak masalah. Nah, memang intinya HIV itu kan menyerang kekebalan tubuh. Nah, penyakit kronis itu kan sebenarnya banyak, seperti tadi dijelasin, sakit gula, diabetes, tensi tinggi, sakit jantung, sakit bawaan. Jawabannya, dia tidak akan memperberat penyakit itu, ya, kecuali satu, penyakit gula darah atau DM. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan sakit gula darah tinggi atau sakit DM itu mereka juga sudah rentan terhadap infeksi. Karena di darahnya itu manis, gulanya banyak, itu adalah tempat bakteri berkembang biak yang sangat baik. Terbayang kalau dia udah rentan terhadap infeksi karena HIV, lalu kena diabetes juga, nah itulah yang akan memperberat. Tetapi dengan catatan, jika pasien diabetes ini juga udah komplikasi. Komplikasinya apa? Komplikasi yang korek-korek, luka-luka, nah itu yang baru beresiko. Tetapi kalau belum sampai situ, sakit gulanya ya tidak akan terlalu, HIV ini tidak akan memberatkan gitu. Secara garis besar seperti itu ya. Cuma kalau penyakit-penyakit seperti tensi tinggi, sakit ginjal, atau sakit bawaan dari lahir, itu sih tidak akan berpengaruh ya. Cuma mungkin akan memperberat. Jadi misalkan yang sakit bawaan dari lahir, yang sakit jantung, orang dengan sakit jantung bawaan dari lahir itu resiko terkena infeksi parunya lebih sering. Nah, ketika dia lebih sering terkena infeksi paru, ditambah dengan sistem imun yang rendah, makanya kenapa lebih berat kondisi penyakitnya, lebih mematikan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi terakhir ya.
darah orang sehat tidak boleh, ya kan? Intinya tidak bisa. Nah, tapi HIV orang infeksi seperti hepatitis, campuran dari darah itu juga nggak boleh donor darah, ya, oke? Yang kedua, tadi pertanyaannya itu kalau sudah teridentifikasi atau terdiagnosa HIV ini ada nggak sih dari pemerintah seperti program rehabilitasi dan sebagainya? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit mungkin sejauh yang ada, memang kita ada poliklinik kalau di puskesmas atau HIV di rumah sakit yang besar, sudah besar. Tapi kalau program rehabilitasinya sendiri ini jauh lagi, setahu saya sih belum ada. Tapi orang-orang dengan HIV ini akan juga kita akan welcome atau kita akan mau aja kalau mereka mau konsultasi terkait penyakitnya atau terkait dengan kondisi fisiknya gitu. Tapi kalau rehabilitasi secara mental yang besar sih saya rasa ini belum ada. Cuma itu dibantu dengan resep tadi ya, berbagai dari masyarakat dan juga pun dari orang-orang dengan HIV juga di semacam support group atau terapi mereka. Itu ya. Mungkin saya Ya, terkait donor darah ya. Jadi, gimana kalau misalnya kita belum tahu si orang tersebut tuh terkena, gitu kan? Seperti apa? Makanya kalau misalnya kita mau donor darah, ada yang pernah donor darah? Belum pernah ya? Ada yang pernah? Donor darah itu isi form. Nanti di situ ada nomor handphonenya, kemudian kalau udah tahu golongan darahnya apa, terus golongan darahnya apa. Di PMI itu nggak serta-merta darah yang kita ambil itu langsung dikasihkan ke si penerima. Tapi ada proses dulu bagaimana PMI itu memfilter apakah darah ini benar-benar layak didonorkan ke penerima, gitu ya. Nah, ketika ternyata si darah tersebut ada kandungan-kandungan kayak misalkan virus atau orang HIV atau seperti apa, dari pihak PMI akan menghubungi orang yang mendonorkan untuk menyampaikan bahwa orang tersebut bahwa dia terkena HIV. Cuma tetap nanti kerahasiaannya dijaga, gitu. Jadi kalau misalkan donor darah ya amanahnya bisa bukan donor darah. Kalau misalkan terima donor gitu kan ya, saya khawatir sih donor yang dimasukin darah yang menurut saya darah yang seperti apa. Tenang aja, itu PMI sudah sedemikian rupa mengatur bahwa darah yang diberikan kepada si penerima sudah benar-benar darah yang memang layak untuk didonorkan. Kalau misalkan ada masalah tadi dari PMI sendiri langsung memfilter dan menyampaikan, dan itu akan dijaga kerahasiaannya oleh PMI. Seperti itu ya. Tadi apa yang saudara clear ya? Donor darah. Yang tadi dulu udah ya, udah clear ya. Oh, rehabilitasi. Udah ngomongin rehabilitasi. Udah tadi ada orang dengan ODHA ya. ODHA. Cerita nih ya, teman saya mana bercerita. Teman di Cinanda ada cerita di daerahnya itu ada ODHA ya. ODHA itu kasihan dong, misalkan ODHA nggak bisa nikah, bisa nikahnya sama ODHA lagi, gitu. Benar. Jadi memang ada komunitasnya, di mana kalau misalkan ada seorang terkena HIV dengan dia terus tahu kan ada ibaratnya bukan diciriin ya, orang-orang ya tahu gitu dia. Ada komunitasnya sama ODHA gitu kan. Jadi saling menguatkan, saling mensupport itu bisa gitu. Jadi kalau misalkan ingin hidup, ingin berkeluarga sama ODHA bisa. Cuma mungkin untuk memiliki keturunan agak susah karena memang keturunannya pasti kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar akan terkena S3. Makanya selama ODHA nanti bisa menikah dan membantu komunitas yang memang saling support gitu. Benar tadi yang disampaikan ya, orang bunuh diri kebanyakan apa? Ya karena stres. Jangankan kena HIV/AIDS ya, utang aja bisa bunuh diri gitu kan. Tanggal lunas gitu kan, terus selingkuh suaminya atau istrinya selingkuh baru sendiri. Ada juga yang disiram air keras dan lain sebagainya. Bagus. Oke, terima kasih. Itu ya. Cukup, ada lagi? Tidak ada. Karena nanti yang nanya banyak, nanti Pak Saiful akan memfilter siapa yang dapat door prize, grand prize, dan ada hiburan. Silakan Mas. Nanti kadang-kadang juga
merupakan korban. Ya, orang dengan HIV dia sengaja menularkan ke orang-orang di sekitarnya dengan cara mengajak hubungan seksual dan sebagainya, mengajak menggunakan narkoba dan sebagainya. Ya. Makanya ada kampanye kita lawan penyakitnya, bukan orangnya. Ya, kita lawan orangnya, kita jaga supaya dia tidak jatuh ke depresi. Itu ya. Ya. Terus ada satu lagi. Penolakan orang-orang itu kadang-kadang iseng. Ya, ada yang suka nonton di bioskop. Nah, ada satu isu ya dok ya. Jadi orang yang infeksi HIV dia akan menusukkan jarum ke tubuhnya dia, kemudian mencoba di kursi bioskopnya. Ya, jadi sebelum nonton bioskop duduk di angkot dan sebagainya dicek dulu apakah ada jarum dan sebagainya. Ya, untuk jaga-jaga diri kita sendiri. Ya. Teman-teman tolong suaranya dikondisikan. Teman-teman udah pada kopi belum materi yang disampaikan tadi? Berarti sudah pada tahu ya? Atau masih ada yang kurang paham tapi mau bertanya? Ada yang kayak gitu? Baik, acara selanjutnya adalah penutup. Kegiatan kita pada pagi hari ini telah berakhir. Apapun yang telah disampaikan atau yang telah diberikan kepada kita dapat menjadi ilmu baru dan wawasan baru, baik dan buruknya bisa kita pilah, dan semoga ilmu yang telah disampaikan kita dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Valentina mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.